Perkenalkan, nama saya Yohanes Dimas Aji Pangestu, NPM 200-313. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur. Materi di sini saya akan membawakan materi dari organisasi dan arsitektur itu sendiri. Yang pertama itu pendahuluan. Sudah itu rumusan masalah, apakah yang dimaksud dengan organisasi dan arsitektur komputer. Yang kedua, apa arsitektur komputer. Yang ketiga, bagaimana fungsi dari suatu perangkat yang ada di komputer. Yang keempat, apa saja struktur dasar komputer. Yang pertama, organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional yang terkait dan terkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Biasanya mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengamatan, mekanisme. Sebagai contoh, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi? Pengamatan pada memori merupakan masalah rancangan arsitektural. Apakah instruksi pengamatan tersebut akan diimplementasikan secara langsung ataukah melalui mekanisme chain adalah kajian organisasional. Jika organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitekturalnya. Contoh, teknologi hardware, perangkat antarmuka atau interface, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal kontrol. Atributnya, hardware yang terlihat oleh programmer, contoh signals, komputer, atau peripheral interface. Terus memori teknologi. Yang kedua, kita masuk ke arsitektur komputer. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perancangan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan rancangan cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain atau kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perancangan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenal bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari ke memori, chain, RAM, ROM, cakram keras, dan lain-lain. Beberapa contoh dari arsitektur komputer ini adalah arsitektur von Neumann, terus CISC, terus RISC, Blue Gen, dan lain-lain. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Arsitektur komputer ini paling tidak mengandung 3 subkategori. Yang pertama, set instruksi atau ISA. Yang kedua, arsitektur mikro dari ISA dan sistem desain dari seluruh komponen dalam perangkat keras komputer ini. Kata kunci untuk arsitektur komputer yaitu desain, sistem, struktur, arc tools, interface. Perbedaan antara organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait dengan erat dengan unit-unit operasional, contoh teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal kontrol. Arsitektur komputer adalah atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, contohnya set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalaman, serta mekanisme. Masuk yang ketiga, sistem komputer. Komponen komputer. A. Casing. Sebuah komponen komputer yang berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, optical disk drive,
hard disk, dan lain sebagainya. Casing komputer ini dibedakan berdasar ukurannya yang sering disebut juga dengan form factor atau seperti ATX dan micro ATX, di mana form factor ini mengacu kepada form factor motherboard yang didukungnya. Masuk yang ke B, power supply. Ibarat sebuah mobil yang tidak bisa berjalan jika tidak memiliki bahan bakar, maka sebuah komputer pun tidak akan bisa menyala atau berfungsi jika tidak memiliki power supply atau PSU. Kepanjangannya power supply unit. Power supply adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk mensuplai arus listrik ke komponen-komponen komputer lainnya seperti motherboard, hard disk, optical disk drive, dan lain sebagainya. Masuk yang ke C, motherboard atau mainboard. Komponen komputer tempat kita menancapkan atau memasang komponen komputer lainnya seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Setiap motherboard memiliki spesifiknya masing-masing. Spesifikasi seperti prosesor, apa yang didukungnya, dan berapa kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Yang sekarang masuk yang ke D, prosesor. Jika sebuah komputer diibaratkan sebagai seorang manusia, maka prosesor adalah otak tersebut. Prosesor atau CPU, yang kepanjangannya Central Processing Unit, adalah sebuah komponen komputer yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi atau melakukan perhitungan-perhitungan. Sebelum pembeli sebuah prosesor, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu soket prosesor apa yang dimiliki oleh motherboard kalian. Apakah soket AM2, soket LGA, atau lain sebagainya. Kita masuk yang ke E, RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, yaitu sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara dari satu program yang sedang kita jalankan, dan data-data tersebut bisa diakses secara acak atau random. Sebelum membeli sebuah RAM, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu slot RAM apa yang dimiliki motherboard kalian. Apakah SDRAM atau DDR, DDR2, DDR3, atau dan lain sebagainya. Kita masuk yang ke F, video card. Komponen komputer yang berfungsi untuk menghasilkan output gambar untuk ditampilkan monitor. Sebelum membeli sebuah video card, kalian harus mencari terlebih dahulu slot video card apa yang dimiliki motherboard kalian. Apakah slot PCI, AGP, AGPX, PCI Express, atau lain sebagainya. Kita masuk yang ke G. Hard disk. Komponen komputer tempat kita menyimpan data, semakin besar kapasitas hard disk yang kita miliki di komputer kita, maka semakin banyak juga data yang bisa kita simpan di komputer kita tersebut. Sebelum membeli hard disk, kalian harus mencari terlebih dahulu interface hard disk apa yang dimiliki motherboard kalian. Apakah IDE, SCI, SI, SATA, atau lain sebagainya. Kita masuk ke yang H, optical disk drive. Walaupun tanpa sebuah optical disk drive, komputer kita bisa nyala atau berfungsi. Tetapi rasanya tanpa komputer yang satu ini, komputer kita seperti terisolasi dari dunia luar. Terisolasi dari dunia luar maksudnya kita akan kesulitan jika suatu saat ingin mengcopy data, menginstal program, menonton film CD atau DVD yang semuanya tersimpan di sebuah keping CD atau DVD. Optical disk drive ini bisa berupa CD-ROM, DVD-ROM, DVD Airway, Blu-ray, atau lain sebagainya. Sebelum membeli sebuah optical disk drive, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu interface apa yang dimiliki oleh motherboard kalian. Apakah IDE, SATA, atau lain sebagainya. Kita masuk ke yang I, monitor. Monitor adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai menampilkan gambar yang di-output dari video card. Monitor komputer yang banyak tersedia di pasaran saat ini adalah monitor CRT atau monitor tabung dan monitor LCD. Namun saat ini kebanyakan orang lebih memilih menggunakan monitor LCD atau terutama di kantor-kantor. Karena monitor LCD ini selain tampilannya lebih modern, juga memiliki kelebihan lainnya, yaitu hemat space atau hemat listrik. Keyboard, kita masuk ke J. Komponen komputer inputan yang berfungsi sebagai alat untuk mengetik sesuatu. Selain keyboard standar,
Keyboard komputer saat ini memiliki model bermacam-macam seperti keyboard mini, keyboard fleksibel yang bisa dilipat, keyboard wireless yang menggunakan Bluetooth, dan lain sebagainya. Mouse, kita masuk yang ke K. Komponen komputer inputan yang berfungsi untuk menggerakkan kursor di layar monitor kita dan untuk mengklik sesuatu tombol-tombol di sebuah program aplikasi. Mouse juga bermacam-macam modelnya. Ada mouse start, mouse untuk keperluan gaming, mouse wireless yang menggunakan Bluetooth, dan lain sebagainya. Masuk yang keempat, hubungan antara komputer pada komputer. Hubungannya jelas saling berhubungan, karena tanpa adanya salah satu komponen mana mungkin sebuah PC dapat bekerja sendiri. Contohnya saja ketika ingin mengerjakan skripsi tanpa ada keyboard, tidak mungkin tulisan bisa menulis sendiri, kecuali masa depan mungkin saja saat berpikir dan tulisan bisa muncul di layar monitor tanpa perlu menggunakan. Tapi ini masih zaman sekarang, di mana masih sangat membutuhkan keyboard untuk menulis. Masuk yang kelima, struktur dasar komputer. Struktur dasar komputer suatu sistem komputer terdiri dari 5 unit struktur dasar, yaitu yang pertama, unit masukan atau input unit. Yang kedua, input control atau control unit. Yang ketiga, unit logika atau aritmetika. Yang keempat, unit memori atau penyimpanan. Yang kelima, unit keluaran atau output unit. Fungsi utama dari masing-masing unit akan dijelaskan berikut ini. 1. Unit masukan atau input unit. Berfungsi untuk menerima masukan input, kemudian membacanya dan diteruskan ke memori atau penyimpanan. Dalam hubungan ini dikenal istilah peralatan masukan atau input device, yaitu alat penerima dan pembaca masukan serta media masukan, yaitu perantaranya berikut beberapa alat contoh unit masukan: keyboard, mouse, dan DVD. 2. Unit kontrol atau control unit. Berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian seluruh sistem komputer. Ia berfungsi sebagai pengatur rumah tangga komputer, memutuskan urutan operasi untuk seluruh sistem. Terus hasil dari pengolahan data ini dibawa oleh kontrol unit ke main memory lagi untuk disimpan jadi tugas dari kontrol unit. Yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari main memory. Yang ketiga, mengambil data dari main memory kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke arithmetic dan logic unit bila diperhitungkan. Arithmetic atau perbandingan logika serta mengawasi kerja aritmatik dan logika. Yang terakhir, menyimpan hasil proses ke main memory. Kita masuk yang ketiga, unit logika atau aritmetika. ALU merupakan bagian inti dari suatu sistem komputer. Arithmetic and Logic Unit. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmetik atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmetik dengan dasar tambahan, sedangkan operasi aritmetik yang lain seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan melaksanakan operasi aritmetik ini disebut adder. Tugas lain ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, kecil, banding besar, dan sebagainya. Kita masuk yang ke nomor 4, unit memori atau penyimpanan memori. Berfungsi untuk menampung data atau program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU dan juga menerima data setelah diolah oleh CPU yang selanjutnya diteruskan ke unit keluaran. Pada suatu sistem komputer terdapat dua macam memori yang penamaannya tergantung pada apakah alat tersebut hanya dapat membaca atau dapat hanya menulis. Bagian memori yang hanya dapat membaca tanpa bisa menulis padanya disebut ROM atau Read Only Memory, sedangkan bagian memori yang dapat melaksanakan baca dan menulis disebut RAM atau Random Access Memory. Yang kelima, unit keluaran atau output unit. Berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori, seperti halnya pada unit masukan,
Maka pada unit keluaran dikenal juga dengan istilah peralatan keluar atau output device dan media keluaran. Berikut adalah contoh alat keluaran, monitor, speaker, dan printer. Kita masuk ke kesimpulannya. Organisasi dan arsitektur komputer ini membahas tentang dua hal. Pertama, arsitektur dan bentuk dari sebuah komputer, yang dimana bentuk dari komputer itu didesain sebagaimana rupa agar terlihat lebih ringkas, dimana dulunya komputer bentuk hampir seperti ruang kelas. Dan yang kedua tentang organisasi tentang device yang ada pada komputer yang fungsinya untuk melakukan pengoperasian sesuai user. Oke, sekian dan terima kasih. Segini saja untuk materi saya, untuk tugas saya. Dimohonkan untuk di like dan subscribe ya teman-teman. Bye. Peace. Bridge. Okay. Itu dia masuk mana sih? Stop recording.